Sebagai salah satu komoditas yang hidup di perairan, maka udang faname sangat tergantung dari tempat hidupnya. Kualitas air pada budidaya udang faname akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap produktivitasnya di akhir. Karena semakin baik kita mengelola perairan budidaya, maka hasil yang dia dapatkan akan marginnya semakin lebih tinggi. Lalu kriteria seperti apa yang dapat kita jadikan tolak ukur seberapa baik kualitas air budidaya kita? Maka ada faktor-faktor fisika, kimia, dan biologi yang telah ditetapkan pada masing-masing tambak. Seringkali memang kita harus menyesuaikan antara data yang telah tertampil pada laboratorium dengan kondisi fisik di lapangan. Seperti misalnya faktor biologi. Di sana ada berapa banyak plankton yang ada di perairan dan berapa banyak bakteri yang ada di perairan. Pada umumnya jumlah plankton yang disarankan kisaran antara 500.000 hingga 1 juta sel per mili. Kemudian kadar bakteri ini bisa dibedakan spesifik pada vibrionya. Plankton yang menduduki suatu perairan budidaya juga merupakan pengguna dari oksigen dan mineral yang ada di perairan. Maka semakin tinggi jumlah plankton di perairan, maka pengguna treatment kita setiap hari itu juga akan semakin banyak. Kemudian kenapa pada perairan budidaya seringkali kita hanya mengecek total vibrionya? Karena penyebab terbesar masalah budidaya saat ini adalah dari kelompok bakteri Vibrio. Selain faktor biologi budidaya, kita juga harus memperhatikan faktor kimia yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah kadar amonium, kemudian amonia, kadar nitrit, kadar nitrat, hingga konversi dari NP-nya atau nitrogen per fosfornya. Faktanya proses budidaya udang faname itu ada suatu rangkaian ekosistem yang rumit, karena selain kita harus memperhatikan kesehatan udang, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor lain di dalamnya. Sistem atau teknologi yang digunakan pada masing-masing lokasi petambak tentu akan berbeda, karena tiap-tiap pengelola tambak memiliki rencana target yang berbeda dengan pengelolaan yang bermacam-macam. Selain faktor kimia dan biologi, yang tidak kalah penting adalah faktor fisika pada budidaya udang faname. Di sana kita sering melakukan setting kincir, yang berarti juga manajemen arus di dalam perairannya. Karena selain kincir itu berfungsi sebagai suplai oksigen, juga harus berfungsi sebagai pengendali organik di perairan dengan baik. Dalam sistem budidaya, banyak dikembangkan teknologi dan cara pengelolaannya menurut masing-masing lokasi. Ada petambak yang berpedoman pada sistem plankton, maka komposisi plankton di perairannya lebih banyak daripada populasi bakteri. Kemudian ada mereka yang berpedoman pada sistem bakteri, sehingga porsi planktonnya lebih sedikit. Kemudian ada yang memang mengkombinasikan keduanya, yang dinamakan dengan semi-floc atau semi bakteri plankton, sehingga pengelolaan air itu berjalan memanfaatkan dua organisme tersebut, yakni plankton dan bakteri, dengan tujuan yang sama, agar proses budidaya berjalan secara lancar, penyakit tidak cepat masuk, kemudian udang sehat dan tumbuh besar. Pengelolaan kualitas air yang benar dan baik tentu akan dikonfirmasi pada agen budidaya. Namun kita juga bisa melakukan konfirmasi secara berkala pada pengecekan rutin. Pengecekan kualitas air pada tambak udang faname bisa dilakukan secara harian, mingguan, ataupun insidental menurut penggunaannya di lapangan. Namun pada umumnya kualitas air harian yang biasa dicek adalah ketinggian air, kemudian suhu, kemudian DO atau kelarut oksigen, kemudian pH atau kadar keasaman. Ketinggian optimal air budidaya udang faname kita jaga di atas 100 cm, karena semakin rendah volumenya, maka kepadatannya juga akan semakin naik sehingga mempengaruhi metabolisme udang di dalamnya. Selain itu, suhu juga berpengaruh terhadap nafsu makan udang, karena kecenderungannya semakin rendah suhu di perairan, maka nafsu makan udang itu juga menurun.
Yang terakhir adalah dissolved oksigen atau kelautan oksigen yang biasa diukur dalam satuan ppm. Itu harus kita jaga di atas 4 ppm pada malam hari, karena di bawah itu rawan udang menjadi stres. Cara yang dapat dilakukan oleh pengelola tambak udang agar kualitas air itu tetap terjaga dengan baik adalah memperhatikan apa yang akan kita treatmentkan pada air, kemudian dosisnya berapa, dan caranya seperti apa. Karena 3 komponen ini sangat mempengaruhi hasilnya di proses budidaya. Bisa jadi kita mengaplikasikan bakteri A dikombinasikan dengan mineral X. Apakah hasilnya akan berkata Y atau mungkin malah sebaliknya. Nah, itu harus kita pelajari secara lapangan, karena saran yang akan diberikan orang yang tidak tahu kondisi lapangan tentu akan berbeda dengan yang menjalankannya. Treatment yang dilakukan secara terus-menerus dengan dosis kecil akan lebih menstabilkan perairan daripada yang hanya berjalan insidental namun langsung dalam kadar yang banyak, karena terjadi perubahan parameter secara drastis sehingga udang menjadi lebih rawan terkena penyakit. Oleh karenanya, meskipun tidak mudah, tetap dibutuhkan kehati-hatian dalam setiap treatment pada perairan budidaya, karena faktor yang mempengaruhi juga dapat dipengaruhi oleh treatment yang kita berikan. Secara umum, pengelolaan kualitas air yang benar akan berdampak pada hasilnya di akhir, yang dapat terukur dari 1 FCR atau feed conversion ratio yang hampir mendekati 1 atau angka lebih kecil. Karena semakin tinggi FCR-nya, maka pakan yang diberikan itu tidak terkonversi menjadi daging oleh udang, karena dimanfaatkan dalam bentuk lain, mungkin metabolisme yang berat karena perubahan lingkungan yang cukup berat dan sebagainya. Kemudian adalah SR atau survival rate, karena tingkat kelulus hidupan udang faname itu juga berarti pengelolaan kualitas air kita itu apakah sudah optimal atau belum. Kemudian yang terakhir adalah produktivitas ton per hektar, karena semakin tinggi produktivitasnya biasanya dibarengi dengan umur budidaya yang lebih panjang, sehingga hasilnya dalam jumlah yang cukup tinggi. Lalu apa sih dampaknya ketika kita sudah mengelola perairan budidaya secara lebih baik terhadap performa budidaya? Selain itu, menurut saya juga berdampak baik terhadap lingkungan, karena ketika budidaya itu dijalankan secara wawasan lingkungan, maka cemarannya di lapangan tidak seberat ketika kita menjalankan budidaya secara asal-asalan. Proses budidaya udang faname akan terus berkembang seiring dengan banyaknya masalah budidaya. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan yang lebih luas dengan jangkauan komunikasi antar petambak lebih intens. Kita sama-sama berharap agar produktivitas budidaya udang nasional semakin membaik, diikuti dengan gairah stakeholder untuk memajukan komoditas ini.